Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Puspita Musratul Jana, NPM 2220400022. Hello everyone, my name is Indah Kumalasari, my NPN 2202040011. Communicative language teaching. Communicative language teaching, or CLT, is a language learning approach that focuses on the effectiveness of communication in real situation. In this method, students are encouraged to use language in a natural and meaningful way, taking into account the social and cultural context of the language being studied. Jadi, communicative language teaching atau CLT adalah pendekatan pembelajaran bahasa yang berfokus pada keefektifan komunikasi dalam situasi nyata. Dalam metode ini, siswa didorong untuk menggunakan bahasa dengan cara yang alami dan bermakna, dengan memperhatikan konteks sosial budaya dari berbagai bahasa yang dipelajari. Pelajarannya mengutamakan keterampilan berbicara, mendengar, membaca, dan menulis dengan tujuan agar siswa dapat berkomunikasi secara efektif dalam situasi sehari-hari. CLT juga mengintegrasikan pemahaman budaya sebagai bagian integral dari pembelajaran bahasa, sehingga membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan interkultural dan kemampuan untuk berintegrasi dengan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. The rules teacher and the rules of learner. The rule teacher. The teacher has two main rules. The first rule is to facilitate the communication process between all participants in the classroom and between the participant and the various activities and tasks. The second rule is to act an independent participant within the learning teaching group. Guru mempunyai dua peran utama, yaitu peran pertama adalah memfasilitasikan proses komunikasi antara seluruh peserta di kelas dan antara peserta tersebut dengan berbagai kegiatan dan teks. Dan peran kedua adalah berperan sebagai peserta mandiri dalam kelompok belajar mengajar. Peran terakhir ini berkaitan erat dengan tujuan peran pertama dan muncul darinya. Peran-peran ini menyiratkan serangkaian peran sekunder dari guru. Pertama, sebagai pengatur sumber daya dan sebagai sumber daya itu sendiri. Kedua, sebagai pemandu dalam kegiatan dan kegiatan kelas. Peran ketiga guru adalah sebagai peneliti dan pembelajar dengan banyak memberikan kontribusi sesuai dengan kebutuhan, pengetahuan dan kemampuan, pengalaman aktual dan observasi tentang sifat pembelajaran dan kapasitas argumentasi. Berikutnya adalah peran pembelajar atau peran siswa. Sebagai negosiator antara diri sendiri, proses belajar dan objek pembelajaran, muncul dan berinteraksi dengan peran negosiator bersama dalam kelompok dan dalam prosedur dan kegiatan kelas yang dilakukan kelompok.
implikasinya bagi pelajar adalah bahwa ia harus berkontribusi sebanyak yang ia peroleh, dan dengan demikian belajar dengan cara yang mandiri. Design. The Communicative Language Teaching, or CLT, method emphasizes language teaching that focuses on active communication between learner and teacher. Apart from that, CLT teaching design also emphasizes activities that involve cooperation and collaboration between students. For example, group assessment that requires students to work together to complete. Sekarang kita masuk ke desain. Metode komunikasi language teaching atau CLT menekankan pada pengajaran bahasa yang berfokus pada komunikasi secara aktif antara pembelajar dan pengajar. Karena itu, desain pengajaran dari metode CLT melibatkan banyak interaksi antara siswa dan guru dalam situasi komunikatif yang berbeda. Salah satu prinsip utama dari metode CLT adalah bahwa siswa harus diberi kesempatan untuk menggunakan bahasa yang sedang dipelajari dalam situasi nyata. Oleh karena itu, dalam desain pengajaran CLT, kegiatan seperti permainan peran, simulasi, dan diskusi kelompok sering digunakan untuk menyediakan situasi di mana siswa dapat berinteraksi dengan bahasa target. Type of teaching and learning. Number one, role play. 2, games. 3, group discussion. 4, simulation. 5, presentation. 6, multimedia activities. Jadi di sini saya akan menjelaskan kembali jenis kegiatan belajar mengajar dalam metode CLT, yaitu nomor 1, role play, yaitu siswa berperan sebagai karakter dalam situasi tertentu dan harus menggunakan bahasa yang telah dipelajari untuk memainkan peran mereka. 2, games atau permainan. Bermain games memungkinkan siswa untuk berlatih berbicara dalam konteks yang menyenangkan dan santai. Nomor 3, diskusi kelompok. Siswa ditempatkan dalam kelompok kecil untuk membahas topik atau masalah tertentu dan saling berinteraksi dalam bahasa target. Nomor 4, simulasi. Di sini siswa melakukan simulasi situasi nyata, seperti memesan makanan di restoran atau membeli tiket transportasi umum untuk mempraktikkan kemampuan berbicara mereka dalam situasi sehari-hari. 5, presentasi. Di sini siswa diberikan kesempatan untuk membuat presentasi tentang topik tertentu sehingga mereka dapat berbicara dengan lancar dan percaya diri di depan publik. 6, kegiatan multimedia. Seperti sebelumnya, kegiatan multimedia ini menggunakan audio, video, atau program komputer dapat membantu siswa meningkatkan keterampilan mendengarkan dan pemahaman mereka. Dengan menggunakan metode CLT dan jenis kegiatan belajar mengajar ini, siswa akan lebih terlibat dalam pembelajaran bahasa dan dapat meningkatkan kemahiran bahasa mereka dengan cara yang lebih alami dan efektif. The natural approach. In 1977, Terence Terrell, a teacher of Spanish in California, outlined a proposal for a new philosophy of language teaching, which he called the natural approach.
Cars and Terrell identified the natural approach with what they call traditional approach to language teaching. Traditional approach are defined as based on the use of language in communicative situations without recourse to the native language. Design. The natural approach is for beginners and is designed to help them become intermediates. It has the expectation that students will be able to function adequately in the target situation. They will understand the speaker of the target language, perhaps with requests for clarification, and will be able to convey in a non-insulting manner their requests and ideas. The role of the learner. In the pre-production stage, students participate in the language activity without having to respond in the target language. For example, students can edge out physical command, identify student collage from teacher description, point to pictures, and so forth. The role of the teacher. The natural approach teacher has three central roles. First, the teacher is the main source of comprehensible input in the target language. Second, the natural approach teacher creates a class atmosphere who is attractive, friendly, and in whom there is a low effective filter in learning. Finally, teachers must select and organize a variety of classroom activities involving varying group size, content, and context. Weakness and strength. The drawback. 1. The teacher must provide vocabulary. 2. Teachers must be more creative. 3. Difficult to teach students in a large capacity. The advantage. 1. Students learn basic interpersonal communication from an early age. 2. Students don't need to talk until they are ready to talk. 3. Relaxed atmosphere.